Halo teman-teman guru sekolah minggu sekalian, terima kasih sudah datang ke sini ya, sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Nah, di sini sekarang saya akan membagikan kembali ide untuk permainan sekolah minggu ya. Permainan ini sangat mudah dan tidak butuh banyak alat ya. Kalau butuh alat mungkin cuma kertas doang. Dan ini permainannya kelihatannya kalau teman-teman yang lihat judulnya mungkin kayaknya udah pernah atau apa. Tapi di sini ada ide-ide lain atau ada hal-hal tertentu yang bisa teman-teman pakai nanti buat di sekolah minggu, atau untuk adik-adik yang lagi nonton nanti bisa nonton sampai habis karena ini ada permainan yang seru ya. Nah, di sini permainannya bisa dalam beberapa versi. Ini permainannya namanya tebak gaya. Jadi kita akan memperagakan cerita Alkitab, tapi hanya boleh dengan gerakan-gerakan tubuh atau gerakan kaki, kepala dan sebagainya. Tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh kasih tahu itu ceritanya apa. Nanti teman-teman yang lain atau anak-anak sekolah minggu akan tebak. Nah, versi pertama dari permainan ini, teman-teman bisa menyediakan kertas yang udah ada cerita-cerita Alkitabnya apa yang perlu diperagakan. Nanti teman-teman misalnya kasih, misalnya satu anak, misalnya siapa, Abraham, ambil nih satu kertas. Nah, di sini dikasih ke Abraham, nanti Abraham baca. Oh, ternyata dia disuruh peragakan cerita ini, misalnya cerita Daud jadi raja gitu ya. Nanti dia akan peragakan ya. Nah, atau yang lainnya adalah bisa juga kalau misalnya nggak mau pakai kertas, bisa anaknya dipanggil terus langsung dibisikin untuk peragakan ceritanya. Atau yang menarik lagi yang ketiga, kalau anak kadang memperagakan cerita itu susah ya, bisa gurunya yang memperagakan lalu nanti anak-anaknya tebak. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat kira-kira cerita-cerita apa aja yang akan saya peragakan. Teman-teman tebak ya kira-kira bisa apa enggak. Oke, ini cerita yang pertama kayak gini nih. Ada yang bisa tebak? Kayak lagi ya, kayak gini nih. Ada yang tahu tuh cerita apa? Oke, mungkin ada yang udah tahu ya, itu cerita Daud melawan Goliat. Dan yang menang itu sih Daudnya. Oke, cerita yang berikutnya. Cerita yang berikutnya ini dari Perjanjian Baru ya. Ini saya akan peragakan. Cerita yang berikutnya. Ada yang tahu cerita apa? Mungkin bingung ya ceritanya apa ya. Itu cerita Sakeus ya. Tadi Sakeus naik pohon, terus melihat Tuhan Yesus. Nah, terus Tuhan Yesus memanggil untuk dia turun ya. Kira-kira seperti itu. Lalu ada lagi nih cerita yang berikutnya nih ya. Ini cerita yang ketiga. Jadi Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru atau apapun itu saya nggak kasih tahu supaya lebih seru ya. Ini cerita yang ketiga. Lagi ya. Nah, apa tuh kira-kira tuh? Yang penting ada gerakan. Nah, itu apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin ini susah ya. Tapi ini sebenarnya ceritanya terkenal. Ceritanya ini adalah Musa membelah laut ya. Musa membelah laut. Jadi laut itu tadi gambarnya gini ya, simbolnya air ya ceritanya ya. Terus iniin pakai tongkat kan. Terus laut itu terbelah. Itu ceritanya tadi, Musa membelah laut. Nah, yang berikutnya nih, Sekarang yang berikutnya ini cerita berikutnya ya. Sama. Lagi ya. Jadi ada ini nih. Apa itu ceritanya? Ya mungkin ini juga butuh dibayangin itu apa sih? Nah, dibayangin sama ya. Ini kan simbolnya air ya. Ini air. Terus itu si Petrus itu melihat Tuhan Yesus lagi berjalan di atas air, terus dia pengen ikut ke sana. Nah, dia jalan ke atas air, akhirnya dia jatuh ya, hampir tenggelam. Itu ceritanya ya. Oke, yang berikutnya lagi nih. Ini juga yang ini, kalau ini saya yakin teman-teman pasti tahu nih. Ini agak gampang, cuma gini doang ya peragaannya ya.
Coba tuh. Ini nunjukin ini nih tadi. Tapi aslinya nggak boleh ngomong ya. Ya, itu cerita Thomas bertemu dengan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bekas lukanya, luka paku, terus Thomas disuruh pegang ya. Jadinya suruh pegang bekas lukanya Tuhan Yesus itu yang dipaku karena menembus dosa manusia. Oke, ini cerita yang mungkin yang terakhir ya. Ceritanya kayak gini nih. Kita apa? Wah, ini pasti tentang membagi-bagikan sesuatu. Tapi kalau ada yang jawabnya 5 roti 2 ikan, itu bukan 5 roti 2 ikan. Tapi ini cerita tentang perjamuan terakhir ya. Yesus membagikan, memecah-mecahkan roti dan juga ada meminum anggur ya. Oke, kayak gitu aja cerita-ceritanya. Mungkin teman-teman bisa kalau mau komen protes atau komen nambahin sesuatu atau kira-kira dapat ide nih ternyata kayak gini. Memang ide ini gampang ya, menebak cerita tuh gampang, tapi memperagakannya yang susah. Kalau sebagai gurunya susah untuk peragainnya, gimana anaknya mau belajar untuk memperagakan itu? Dan ini kita bisa, dari cerita-cerita ini kita bisa belajar ya, bahwa dengan segala keterbatasan ternyata kita mampu memahami sebuah cerita. Begitu juga di Alkitab, mungkin Alkitab itu kadang-kadang kita ada sesuatu yang nggak jelas, kita nggak tahu, tapi dengan kesungguhan hati kita, Tuhan pasti akan berikan hikmat untuk kita tahu pesan-pesan dari cerita Alkitab. Oke, sekian aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like. Dan kalau mau tahu tentang cerita-cerita yang lain, kalau mau tahu tentang permainan-permainan yang lain, bisa lihat di playlist tentang permainan sekolah minggu di channel ini, channel Fuyongko. Oke, bye-bye.